ada invisible hand ya yang bermain di kasusnya ijazah Pak Jokowi ini. Bang Ngabalin mengatakan ada bohir atau apa. Nak kali kau bilang ada bohir perdana besar. Kau bisa buktikan 1 rupiah pun ada yang mendanai saya. Jangan mulutmu itu memfitnah kau. Saya bukan dirimu. Enggak butuh saya jadi komisaris kayak kau untuk menjilat. Ya kita ini aja lah, kita secara logika saja. Mereka bekerja nggak sih? Untuk menghidupi keluarganya kan gitu. Ya kan? Pasti ya mungkin aja ada supporting gitu ya. Saya hidup dari karya saya. Google dulu buku saya di Amazon. Harganya mampu nggak kau beli? Penulis saya. Kau buka dulu Google itu, Amazon itu. Di Google Books banyak buku saya. Dan semua project. Ya, biar kau tahu project. Walaupun hidup saya sederhana. Tapi saya tidak perlu hidup menjadi penjilat seperti kau. Enak kali kau menuduh-nuduh kau, mentang-mentang kau di sisi apa kau ya. Kekuasaan rezim akan berganti. Kita lihat nasibmu ke depan. Yang saya khawatirkan ada dalangnya di belakang yang bisa mengatur itu gitu. Kita kan juga bagaimana kita turun untuk bisa membuktikan kepada masyarakat Indonesia apa yang dilakukan oleh mereka itu Roy Suryo dan CS itu adalah fitnah. Memfitnah lagi kau, ya, menuduh kami memfitnah, padahal saya pakai analisa, ya, biar kau tahu dan nggak sanggup otakmu untuk menelaah itu, menuduh kami memfitnah Jokowi. Itu lembar pengesahan skripsi itu bagaimana itu? Pergi dulu kalian ke percetakan perdana, rekonstruksi dulu itu, menata-nata font itu, bisa nggak tahun 85 secantik itu? Nggak pernah kalian, takut kalian. Kalau dia mau melaporkan yang namanya skripsinya, buat LP baru, Bang Rismon itu. Kalau kita bilang orang Betawi ini, lu jual, aneh beli. Kalau kayak kaunya semua republik ini, sudah hancur negara ini. Menjilat. Kau jawablah dulu bagaimana lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu, secantik itu tahun 85, satu-satunya di dunia. Bisa nggak kau jawab itu? Sanggup kau menjawab itu? Gampang saja, tadi kan ijazah, sekarang mau ganti dengan skripsi. Nanti dia ganti dengan buku pernikahan Pak Jokowi. Ya, nanti lagi suratannya Pak Jokowi. Kan kayak begitu itu udah. Saya lihat patternnya ya, polanya ya para pengacara Jokowi ini atau para algozo, buzzer algozo ini sangat menghindari perdebatan tentang skripsi, lembar pengesahan skripsi yang sangat modern itu. Itu the weakest point mereka. Titik yang paling lemah yang dihindari oleh para pengacara dan para buzzer, terutama algozo buzzernya ini. Ini teman-teman dari Jokowi mania atau Prabowo mania? Dua-duanya. Dia yang potensial memecah belah. By definition tadi. Karena dia mengerti Prabowo, dia mengerti Jokowi. Yes, coba. Ini saya cuma pakai argumen adian ya. Bukan begitu dong Bung Rocky. Oke, coba apa? Ya kan kita ini kan sudah masuk di Prabowo sekarang. Ya kan kita membela Prabowo karena itu ada keberlanjutan yang kita ini kan. Jadi Anda nggak membela Jokowi lagi? Jokowi mania dan Prabowo mania. Kita membela Jokowi ya. Kan ini kan sudah selesai dengan Prabowo. Jadi tidak lagi membela Jokowi. Ketika yes. Jadi Anda tidak lagi membela Jokowi? Saya masih membela Jokowi yang benar. Kalau itu salah, kita juga katakan salah. Anda membela Prabowo? Jelas itu saya membela Prabowo. Anda ngerti siapa Jokowi? Jelas kami juga Anda ngerti siapa Prabowo? Kita mengerti Prabowo. Maka berlakulah dalil ahdian. Anda bisa memecah belah. Logiknya begitu. Tidak ada yang namanya adu domba, Bung Rocky. Bukan adu domba, dalilnya Adian bilang begitu. Dan itu dalil di mana-mana. Satu kalimat saja. Tidak mungkin seorang hamba mengabdi pada dua tuan. Bos. Dia akan lebih mencintai yang satu daripada yang lain. Kita Sudah ini itu bukan hukumnya. menghamba. Makanya pertanyaan Bung Rocky tadi, lu ke Jokowi apa ke Prabowo? Karena lu punya dua tuan. Nah, orang yang selalu tampak punya dua tuan itu punya potensi lebih besar daripada yang satu tuan untuk menciptakan adu domba. Kira-kira gitu Bung Rocky ya? Bagaimana menciptakan adu domba? Kita kan nggak ada di dalam lingkungan istana yang dimaksudkan dari Bang Adian, Bung Rocky. Saya usut lebih dalam lagi ya. Kata Jokowi mania, pakai K di belakang apa tidak? Kenapa pakai mania? Nggak pakai K. Prabowo mania atau Prabowo mania? Mania. Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir. Orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Lain dengan jackmania, orang yang memang
membangkitkan semangat karena olahraga. Dalam politik, seorang mania itu seorang bangsat. Nangkep nggak? Terus saya mau terangkan. Dalilnya dari mana Pak? Untuk dalilnya dari mana mengatakan itu secara psikologi? Saya terangin ya. Kata dasar dari mania di dalam bahasa Greek artinya mereka yang kacau mentalnya. Cari di Google, jangan ChatGPT, DeepSeek. Saya mau terangin itu. Tapi saya ingin meluruskan ini. Kalau bilang Jokowi mania dan Persija mania. Oh Persija itu saya mania pada Persija. Oh jelas karena itu. Kami juga sebagai relawan. Yes. Ya, sebagai relawan juga sama dengan Bung Rocky. Ya pada kan? orang, lu mania pada orang aja lu sakit jiwa. Loh, kita gak mania pada orang. Jokowi itu aja sekedar nama. Astaga. Ya kan? Kita gak bisa dengan mengatakan bahwa itu. Nggak arti kata mania. Coba itu dulu. Nanti saya cari di Google. Nggak cari dulu sekarang. Gue carikan aja Google. Tunggu, Adian bacain coba. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan atau tidak masuk akal, gara gila yang... Yes. Ya ini kata Google ya. Iya. Itu pentingnya belajar gitu loh. Jangan asal pakai nama tuh ngaco. Oke, mau gue lanjutin lagi. Lu lanjutin. Tapi saya masih tetap bertahan mengatakan itu, Bung Rocky. Ini nih. Kita ini, Jokowi mania ini, dari awal kita udah berjuang. Prabowo mania pun kita dari awal berjuang. Belum ada relawan-relawan pada saat itu. Nggak, kita jangan bicara sepotong-sepotong ini. Satu nama ini. Iya. Kenapa pakai kata mania tuh? Ganti deh itu. Nanti orang akan catat di sejarah. Ini orang-orang dungu nih. Ini jelas loh. Ini, kalau bicara Bung Rocky tentang dungu ya, Master of Dungunya Bung Rocky ini. Apa yang barusan saudara lakukan itu namanya strawman strategi. Anda mencari bagian lemah supaya Anda tidak mau menantang bagian yang kuat. Argumen di Google tadi. Lihat Anda kebodohanmu. Enggak, saya serius ya nerangkan ini. Ya, saya senang ini kan secara akademis. Yes. Tapi saya bertanya nama itu. Ya nggak ada soal. Sudah, makasih. Ya udah nggak ada soal. Anda bertahan dengan kedunguan ya. Saya okay. ada pertanyaan Bung Rocky ya. Dan pertanyaan nih kepada Bung Rocky. Jika pengertian mania seperti yang disebut itu tadi, apakah mungkin mereka menjadi faktor keterbelahan Jokowi dengan Prabowo? Menurut Profesor Adian harus begitu kesimpulannya. Saya cuma nerusin logika Adian ini. Oke, saya lanjut ya. Oke, pelan-pelan. Saya nggak pernah bohong dalam ilmu pengetahuan ya. Oke. Mania adalah kondisi ketika seseorang mengalami perubahan suasana hati, energi, atau aktivitas yang sangat tinggi dan ekstrim. Mania dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah makanya saya tanyakan, kalau kondisi psikologiknya begini pengertian mania, apakah mungkin mereka mengorganisir sebuah pekerjaan yang memisahkan Jokowi dengan Prabowo? Nah kalau begitu, lalu siapa yang dimaksudkan dengan adu domba? Adu domba tidak mungkin diarahkan pada mereka yang di luar istana. Adu domba itu hanya mungkin dilakukan secara efektif oleh mereka yang berada di dalam lingkaran istana sendiri. Kita ini kan di luar istana. Tadi dikatakan bahwa cenderung adu domba itu ada di istana. Kita kalau relawan memang kita membela. Yang memang di hati nurani kita bahwa ini adalah yang benar. Kita kan di istana kok. Ya beliau Wamen dipercaya itu kita kebanggaan kita. Karena satu-satunya relawan. Apakah dia masuk di pusaran itu? Tidak. Ya tapi masuk dalam lingkaran istana. Kalau istana ya jelas dong masuk dan Oh ya sudah. Tapi bukan, sorry ya, ini bukan menteri loh, ini Wamen. Keputusan semua itu kan pastikan dengan menteri. Artinya clear. Pertama itu terjadi dalam lingkaran istana. Termasuk raja kecil tadi. Raja kecil yang disebutkan tadi kan ada dalam birokrasi toh. Kalau salah tolong dikoreksi. Bagian dari birokrasi. Kenapa dia dianggap menjadi raja kecil? Berarti dia punya power dong. Dia punya kekuatan dong. Kalau raja berarti dia punya rakyat dong. Kalau kita mau tafsirkan gitu loh. Mungkin nggak kemudian misalnya mereka yang tidak punya rakyat dianggap atau disampaikan sebagai raja kecil. Kalau begitu maka bisa lebih sempit lagi nih ketika analisanya raja kecil atau raja besar pasti punya rakyat. Pasti dia memimpin. Kalau dia tidak memimpin sebuah kelompok rakyat, sebuah komunitas rakyat, maka dia tidak disebutkan sebagai raja. Oke, siapa itu? Ya diidentifikasi saja. Siapa yang memang dianggap punya rakyat. Jadi sebenarnya gampang tanpa harus menyebut nama. Arahnya kemana? Misalnya begini, Bung Rocky tiba-tiba jadi bagian dari birokrasi itu. Tapi dia nggak punya rakyat. Dia tidak memimpin siapa-siapa. Dia hadir sebagai seorang profesional saja. Bisa nggak kita sebut sebagai raja kecil? Nggak bisa. Nggak ada raja tanpa rakyat. Gitu loh. Artinya bahwa kalau disebut raja kecil pasti dia punya rakyatnya dalam tanda kutip ya. Nah hal seperti itu semakin mempertegas arahnya kira-kira ke siapa. Nah menurut saya kalau ada yang katakan, kalau Pak Prabowo bilang ada yang mengadu domba, itu
Biasanya orang yang diterima di sana, orang yang diterima di sini. Dia bisa bilang A ke sana, tapi bilang B kemari. Dia bisa bilang C ke sana. Dia bilang, kalau PDI Perjuangan nggak mungkin. Nah, siapa itu? Itu kan kita nggak bisa sebut namanya. Hah? Gampang. Bisa Pak Rocky sampaikan nanti. Oh, bisa disampaikan. Itu loh. Pasti disampaikan. Nah, yang seperti itu. Nah, kalau kita menafsir-nafsirkan misalnya, rumit. Saran saya untuk pidato-pidato berikutnya, Presiden sudah fokus aja. Bagaimana problem di birokrasinya telan sendiri. Nggak perlu diumumkan keluar. Ketika dia umumkan, orang akan lihat. Nggak masyarakat Indonesia, nggak politisi Indonesia, seluruh negara akan lihat ada yang sedang tidak bagus dalam sana. Ketika dia bilang ada raja kecil dalam birokrasi, dia sedang mempertontonkan, saya punya kelemahan loh di kabinet saya. Di birokrasi saya ada kelemahan loh. Ada orang yang malah nantang-nantang, ngapain? Ngapain sebagai presiden dia mempertontonkan kelemahan komposisi birokrasinya pada orang lain? Ada gunanya? Nggak ada. Ada yang mau ngadu domba saya dengan Jokowi. Istana semua bisa diadu satu dengan yang lain. Kenapa? Ada kompetisi di situ. Ada rivalitas di situ. Angkanya nggak kecil loh, Rey. Angkanya ini bukan berebut duit di pasar. Bukan berebut duit di terminal. Yang diperebutkan apa? Sumber daya alam yang sangat besar. Hutan-hutan, kayu-kayu, kebun-kebun. Kompetisinya lebih mengerikan. Itu loh. Nah, apakah mungkin orang yang tidak terlibat dalam kompetisi istana itu akan disebut ngadu domba? Ya nggak mungkin. Yang mau ngadu domba pasti punya kepentingan. Kepentingan apa? Ya berebut sumber daya alam, berebut akses ekonomi, berebut anggaran, berebut APBN dan sebagainya. Kan begitu. Kalau kemudian Prabowo tidak memperbaiki pidatonya, saya takutnya ketika dia pidato lagi, itu kita gelisah lagi. Rakyat gelisah lagi. Sementara menurut saya, oke, kita jujurlah. Ada utang jatuh tempo yang sangat besar. Ada beban ekonomi yang sangat besar. Ada kemudian APBN dan pajak yang terus berkurang. Udah, Presiden fokus di situ. Ketika kamu bicara tentang adu domba, kamu tidak sadar bahwa kamu ada dalam lingkaran puncak kekuasaan. Yang dikelilingi dan sekian banyak orang yang punya kepentingan. Ketika kamu berbicara ada raja kecil yang tidak patuh pada saya, kamu sedang mempertontonkan ada kerapuhan dalam lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi disaksikan ya sebuah perdebatan yang cukup panas di mana Waketum Joman yaitu Bang Andi Aswan juga ikut-ikutan menanggapi soal isu ijazah Pak Jokowi dan ikut-ikutan menebarkan fitnah lah bisa dibilang mengenai bahwa rombongan Rismon CS atau Resuril CS ini menerima dana atau didanai oleh bohir-bohir ya, bahwa di belakang mereka itu ada dana besar lah untuk selalu mendengung-dengungkan ataupun memperkarakan soal ijazah Pak Jokowi. Tetapi hal tersebut langsung dibantah oleh Bang Rismon, di mana Bang Rismon ya menantang-nantang lah. Jika memang benar bisa membuktikan ya buktikan saja. Jika memang bisa membuktikan 1% pun dana yang mengalir silahkan dibuktikan. Dan di sini yang membuat Bang Rismon ini sedikit jengkel ya, saat Bang Aswan ini mengatakan ya mereka kan tidak bekerja ya, jadi ya dari untuk menghidupi anak istrinya ya mungkin ya pasti ada dana-dana sedikit ya, nggak ketang sedikit pasti adalah dana-dana yang untuk membiayai mereka. Hal tersebut kan membuat seseorang merasa tersinggung lah ya, dikatakan untuk menghidupi anak istrinya mereka harus menggunakan dana-dana seperti itu. Bang Rismon meresponnya ya silahkan saja periksa itu karya-karya saya di Google, itu ada banyak buku-buku, saya bisa menghidupi ya dari hasil karya-karya saya, tidak seperti kalian yang hanya menjilat, hanya bersandar kepada penguasa gitu kan. Hanya menjilat-jilat, hanya memuja-muji demi untuk memperoleh jabatan, untuk memperoleh kekuasaan. Jangan sama-samakan saya seperti Anda. Ini respon yang sangat keras sekali ya. Dan ya di sisi lain Bang Andi Aswan ini juga dulu pernah ya bukan dulu sih, tetapi beberapa waktu yang lalu pernah juga diskakmat oleh Bang Adian dan juga Bang Rocky ya.
Dimana kan Joman ini kan yang dulunya Jokowi mania kini berganti jadi Prabowo mania gitu kan. Ini pokoknya siapa aja yang menjadi presidennya ya pasti nanti namanya ikut diganti juga. Yang kemarinnya Jokowi mania, sekarang Prabowo mania. Ini kan kelihatan banget seperti seorang yang penjilat lah, ingin memuja-muji gitu loh. Memuja-muji kekuasaan ya. Tidak konsisten gitu loh. Satu sisi namanya Joman, Jokowi mania, tahu saat Pak Prabowo jadi presiden berganti jadi Prabowo mania. Ini kan apa ini kumpulan orang-orang nggak jelas gitu loh Joman ini. Dan di saat itu Bang Adian kan sempat menskakmat ya. Tidak mungkin seorang hamba itu mengabdi kepada dua tuan gitu. Orang yang istilahnya mengabdi pada dua tuan itu pasti condong ke salah satunya, dan itu bisa memperkeruh suasana, bisa berakibat memecah belah karena orang tersebut dipercaya oleh kedua belah pihak. Ya ini analisanya mungkin sangat tepat sekali. Tadinya Jokowi mania, sekarang jadi Prabowo mania. Ini sebenarnya orang ini mau kemana gitu loh arahnya. Walaupun sama-sama istilahnya dalam suatu kekuasaan ya, tetapi yang berkuasa kan Pak Prabowo. Kemarin Pak Jokowi pasti beda lah. Janganlah seperti orang yang terlihat ingin mengabdi kepada dua Tuhan seperti itu. Itu namanya tidak konsisten. Dan di sisi lain Pak Andi Aswan ini juga diskakpan oleh Bang Rocky ya, dimana Bang Rocky menanyakan arti dari mania itu sebenarnya Anda tahu nggak mania itu apa? Mania itu ya menurut penjelasannya Bang Rocky itu ya kegilaan. Seorang yang mania kepada manusia, kepada Jokowi, kepada Prabowo. Pak Jokowi dan Prabowo kan manusia. Seseorang yang maniak terhadap seseorang lainnya itu namanya kegilaan, sakit jiwa. Ini kan sangat telak sekali. Dari istilah memakai nama saja beliau terlihat sangat ngasal dan tidak ada idenya gitu loh. Apalagi hanya untuk membangun kumpulan-kumpulan Joman. Aduh, kumpulan-kumpulan gak jelas. Istilahnya kalau gak ada mereka pun Indonesia ya akan tetap baik-baik aja gitu kan. Hanya orang yang mendengung-dengung, memuja-muji, tunjuk sana tunjuk sini. Jika ada yang mengkritik ya mereka ini kelakuannya bela sana bela sini, nggak jelas mau kemana arahnya orangnya, entah siapa yang mau dibela sebenarnya. Pokoknya ngikut aja pada kekuasaan seperti benalu lah. Tidak ada untungnya kan buat negara ini. Ada apapun tidak adanya beliau, ada atau tidak adanya mereka ya tetap aman-aman saja Indonesia ini. Jadi ya menurut saya nggak usah terlalu berlebihan lah untuk membela seseorang, membela mantan presiden kan, membela kekuasaan seperti itu nggak perlu berlebihan gitu loh. Dan ikut menebar fitnah, katanya ada dana besar, sedikit menghina, ya mereka kan nggak kerja, pasti adalah dana-dananya untuk membiayai keluarga mereka. Wah itu kan sangat personal sekali gitu loh. Dia nggak tahu aja Bang Rismon itu punya bukunya karya-karya, nulis-nulis buku, dan hasilnya mungkin ya cukup lah walaupun hidup sederhana, tetapi hasil kerja keras sendiri, bukan hasil kerja menjilat dan memuja-muji. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal isu ijazah Pak Jokowi ini? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.